Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlin Apriasa Putri dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber energi dan pemanasan global. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, baik secara langsung maupun proses konversi atau transformasi. Energi itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, macam-macam sumber energi dan contohnya. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak akan habis kita gunakan terus-menerus. Ada beberapa contoh sumber energi yang dapat diperbarui, antara lain yang pertama matahari, yang kedua angin, yang ketiga adalah air, yang keempat adalah panas bumi, yang kelima yaitu biomasa. Sumber energi yang kedua yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat, bahkan proses berkelanjutan. Sumber energi tidak dapat diperbarui berasal dari perut bumi dalam bentuk cairan, gas, dan padat. Adapun beberapa contohnya seperti yang pertama minyak bumi, yang kedua adalah batu bara, yang ketiga sumber energi fosil, dan yang terakhir sumber energi mineral alami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global yang meliputi efek rumah kaca, dampak dari pemanasan global, penyebab pemanasan global, dan cara pencegahannya. Pemanasan global dapat menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan di dunia ini, yang diduga dapat menjadi penyebab perubahan iklim dunia dengan berbagai akibat yang ditimbulkannya. Pemanasan global suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna fungsi lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, seperti gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini yang menyebabkan penyebab dari terjadinya pemanasan global melalui proses yang disebut dengan efek rumah kaca. Kita tahu bahwa sumber energi yang terdapat di bumi ini adalah berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia akan berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Dan sebagian panas tetap berada di atmosfer bumi. Akibat dari penumpukan jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi secara terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin. Ada beberapa penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global. Yang pertama, bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer. Penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global, seperti energi. Sebagian besar pembangkit listrik itu menggunakan minyak bumi dan batu bara. Maka tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global. Selain itu ada transportasi. Transportasi menggunakan bahan bakar fosil, maka semakin banyak orang yang memakai kendaraan pribadi akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer ini.
Kemudian ada industri peternakan sapi. Industri peternakan sapi ini juga dapat menyebabkan pemanasan global karena pada peternakan sapi tersebut menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Kemudian ada industri pertanian. Kemudian ada pencemaran laut. Jika air laut tercemar, maka ekosistem di dalamnya akan terganggu dan bisa jadi menjadi musnah. Kemudian dari musnahnya ekosistem tersebut menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Ada juga penambangan dan pembakaran hutan. Penambangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer bumi. Jika hutannya itu banyak terbakar, maka tidak ada yang menyerap karbon dioksida lagi dan itu akan menyebabkan pemanasan global. Kemudian ada mencairnya es di kutub. Jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak bisa dipantulkan lagi seperti biasanya dan akan menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya ada dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Namun, ada banyak sekali dampak yang terjadi dari akibat pemanasan global ini, seperti perubahan iklim dan cuaca. Seperti yang pertama, perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global dapat mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim, juga siklus musim di berbagai wilayah bumi. Yang kedua, hujan asap. Asap yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dan minyak bumi dapat menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Kemudian kedua gas tersebut akan bereaksi di udara, akan membentuk asam nitrat dan asam sulfat. Nah, dari kedua gas tersebut akan mengakibatkan terjadinya hujan asap. Yang ketiga, mencairnya es kutub utara dan selatan. Sebagian besar area kutub selatan dan utara itu tertutup dengan es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan menyebabkan es di kutub utara dan selatan akan mencair. Jika es di kutub selatan dan utara terus-menerus akan mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terperangkap dan menimbulkan suhu yang sangat panas di bumi. 4. Permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan kutub selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang. Dan bisa jadi kalau pemanasan global terus terjadi, maka bumi ini akan ditutupi dengan laut. Yang kelima, ekologi terganggu. Pemanasan global berdampak pada seluruh makhluk hidup di bumi ini, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global dapat mengakibatkan hewan bermigrasi ke tempat lain. Tumbuhan-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitatnya. Yang keenam, lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi. Lapisan ini digunakan untuk melindungi bumi dari radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global dapat mengakibatkan lapisan ozon ini menipis, bahkan terjadi kerusakan. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi pemanasan global. Kita dapat melakukan beberapa hal untuk mengurangi pemanasan global, seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, mengontrol pemakaian listrik, dan mengendalikan limbah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.